Bismillahirrahmanirrahim. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi bittaqwallah fa fazal muttaqun. Haythu kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa aqim salata salatamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Ayolah ikhwati azzakumullah, para sahabatan malam yang mulia ini, alhamdulillah tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan kecuali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba yang beriman, yaitu sholat maghrib dengan berjamaah. Dan alhamdulillah atas karunia taufik hidayah dan juga maknanya, kita diberi kesempatan oleh Allah, diizinkan oleh Allah, dimampukan oleh Allah, dan ditolong oleh Allah untuk bersama-sama kita belajar, kita bersama-sama untuk ngaji, bersama-sama untuk kita memahami kitab Allah, apa yang telah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan juga apa yang telah dicontohkan oleh Nabi yang mulia Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan niat tujuan kita dalam rangka untuk mencari ilmu, belajar agama Islam, memahami kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi yang mulia Muhammad Rasulullah SAW, diberkahi, diridhoi, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memahami apa yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Imam Muslim di atas dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Di dalam hadis ini Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan syarat untuk masuk ke dalam surganya Allah
adalah memiliki bekal ilmu. Jadi kalau orang ingin masuk surganya Allah, maka harus pakai ilmu. Sebagaimana ketika orang pengen lulus ujian, harus punya ilmu, harus bisa mengerjakan ujian dengan ilmu yang dia miliki. Sebagaimana ketika orang ingin diterima dalam pekerjaan yang dia tujukan di suatu perusahaan ataupun tempat kerja yang dia inginkan, yang dia tuju, maka syaratnya dia harus punya pengalaman ilmu, bekal yang pernah dia lakukan. Sama sebagaimana ketika seorang hamba Allah yang beriman kepadanya, ketika dia mengharap ingin masuk surganya Allah, ingin mendapatkan ridha Allah, ingin mendapatkan kecintaan Allah, ingin mendapatkan kasih sayang Allah, maka harus dengan ilmu. Oleh sebab itu, Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah SAW di sini memberikan petunjuk, siapapun orang yang keluar dari rumahnya, melangkahkan kakinya. Jadi kaki tadi, salah kaya suku itu melangkahkan, meniti suatu jalan. Jalan ini jelas tujuannya apa? Untuk meraih ilmu yang syar'i, bukan ilmu pelet, bukan ilmu perdukunan, bukan ilmu dunia. Itu tidak dibutuhkan oleh Allah. Jadi yang dimaksud ilmu di sini para ulama menjelaskan yaitu ilmu syar'i. Ilmu yang menyebabkan seseorang tadi semakin taat dan dekat kepada Allah. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi kalau ada orang belajar agama, belajar Islam, semakin orang tadi semakin dekat kepada Allah, semakin dia taat kepada Allah, semakin dia rajin ibadah kepada Allah, maka inilah yang dikatakan oleh Nabi menjadikan dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Syarat dukhulil jannah adalah bil ilmi. Jadi syarat untuk masuk surga adalah dengan ilmu. Ya. Jadi bukan ilmu dunia tapi ilmu din. Apapun secerdas apapun seperti Bill Gates yang bisa bikin Microsoft, bisa bikin Facebook, bisa bikin apapun, atau sehebat apapun orang yang bisa menemukan apa lampu itu siapa? Thomas Edison. Banyak lagi ya para ilmuwan, para orang-orang yang hebat atau gelarnya profesor dari barat itu atau dari manapun, kalau dia tidak memiliki iman, kalau dia tidak memiliki ilmu tentang agama Islam, maka tidak diterima. Tidak diterima. Bahkan tertutup. Jalan menuju surganya ini tertutup, makful. Nggak bisa dia masuk surga. Kenapa? Syaratnya yang pertama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir. Yang kedua dengan ilmu. Orang hanya mengandalkan iman saja ketika dia ibadah tanpa ilmu, maka yang terjadi kerusakan, kesesatan, penyimpangan. Sebaliknya orang punya ilmu tapi tidak punya iman, apa yang terjadi? Kekufuran, kesombongan, keujuban dalam dirinya. Karena nggak punya iman. Orang kafir hebat, dia banyak ilmu, tapi nggak punya iman. Nah, kalau kita lihat Abu Jahal, Abu Lahab pada generasi zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tuh ngerti ilmunya tentang tauhid itu ngerti, tapi ketika dia tidak mau beriman, nggak diterima amalnya, nggak diterima. Syaratnya apa? Iman dan ilmu. Makanya di sini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kekuatan Allah, atas pertolongan Allah, kita dipertemukan
di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk kita apa? Thalabul ilmi. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Ibnu Majah, "Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim." Siapapun kita, mulai kita sudah balik tamyiz sampai kita mati, wajib belajar Islam. Enggak ada kata tidak, enggak ada kata nanti, enggak ada kata alasan ini dan itu. Kenapa? Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hambal, seorang ulama hadis, bahkan beliau dijuluki sebagai yaitu Syekhul Islam, ulama ahlu sunnah, syekhnya Islam, ulamanya ahlu sunnah, bahkan sebagai muhadits ahlu hadis. Ketika ditanya sama muridnya saja, "Ya syekh, ya guru, hatta mata tatlubal ilm." Sampai kapan penjenengan itu belajar? Selalu mengoreksi hadis, mengumpulkan hadis, mencatat hadis, kemana-mana bawa apa? Kertas, sama kolam, sama pulpen, sama pena. Di mana-mana terus bawa buku dan pulpen. Sampai kapan? Ini Imam Ahmad loh ya, yang beliau dijuluki sebagai ulama Ahlussunnah dan ulama hadis. Bahkan sudah hafal kurang lebih 800.000 sampai 1 juta hadis. Itu beliau ya, hafal kepala. Tapi ditanya sampai kapan? Maka jawabannya apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Atlubul ilm hatta adkhulal qabr. Saya akan terus belajar sampai Allah mengizinkan, menghendaki saya mati. Jadi sampai kapan, Bu? Pak? Mati. Makanya Imam Ahmad membacakan ayat di dalam surat Al-Hijr ayat yang 99, beliau menyampaikan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Perhatikan di dalam ayat ini. Ini menggunakan fi'il amr atau perintah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-yaqin di sini apa maknanya? Mati. Sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah sampai datang yakin. Apa al-yakin? Kematian. Jadi orang belajar ini tidak ada kata nanti kalau saya sudah tua, nanti kalau sudah saya pensiun. Enggak. Selama dia masih bernapas, sampai napasnya berhenti, ada kewajiban untuk belajar. Kalau tidak, nanti dia akan berhadapan dengan Allah. Apa pertanyaan Allah? Afala taqilun? Kamu punya akal enggak? Kenapa akal kamu tidak kamu gunakan untuk mencari kebenaran? Afala tubsirun? Kamu punya mata enggak? Kenapa mata kamu tidak digunakan untuk mencari melihat yang benar? Afala tasma'un? Kamu punya telinga enggak? Kenapa telinga kamu tidak digunakan untuk mendengar hal-hal yang baik? Ya. Itu pertanyaan-pertanyaan Allah akan ditanya. Bahkan sampai Allah menggabungkan 3 alat panca indera kita ini dalam satu ayat. Semua akan ditanya di dalam surat apa? Bisa dibuka di dalam surat Al-Isra ayat 36. Surat yang ke-17. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika mas'ula. Hati, pendengaran, penglihatan, semua akan ditanya oleh Allah. Semua Bapak Ibu akan ditanya oleh Allah. Makanya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan oleh Allah, hati kita ini masih hidup. Hati kita masih hidup. Buktinya apa? Kita masih terdetik untuk bisa memahami yang benar. Sehingga ketika ada kebenaran, hati kita ini condong mengikuti kebenaran. Kita bersyukur pada Allah, kita punya kedua mata. Alhamdulillah ada kebenaran, ada majelis ilmu, kita bisa melihat, ada pengajian, kita mendatanginya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita punya telinga, kita dengar ada pengajian, kita langsung datang, kita berusaha untuk mencarinya. Makanya kita bersyukur pada Allah, mudah-mudahan 3 panca indera, alat yang Allah amanahkan ini bermanfaat dan berfungsi dengan baik. Jangan sampai nanti dituntut 3 alat panca indera ini enggak berfungsi. Na'udzubillah min dzalik, apa yang terjadi? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun
nanti. Jadi kalau kita baca ayat di dalam surah Al-Baqarah, cuman 2 ayat saja Allah mengungkapkan karakter orang kafir, cuman 2 ayat saja. Sifat ini orang kafir, cuman 2 ayat. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kenapa? Kok Allah itu hanya menyimpulkan 2 ayat saja? Orang kafir itu sebenarnya jelas, ya. Keterangannya sudah jelas, nggak usah bertele-tele kata Allah. Jelasnya kenapa? Orang kafir itu kalau diperingatkan nggak mau dia, nggak mau mendengar, nggak mau melihat, hatinya tertutup, selesai, sudah siksa yang berat nanti. Cuman 2 ayat saja di dalam surah Al-Baqarah nih, ayat 6 dan 7. Tapi ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20 itu sifatnya orang-orang munafik. 13 ayat diulang oleh Allah. Kenapa? Orang munafik itu karena memang remeng-remeng, Pak. Ya, itu harus diungkapkan pelan-pelan oleh Allah. Satu persatu sudah detail. Tapi orang kafir jelas mereka. Kalau mereka sudah dengar Al-Quran, oh ada Al-Quran. Kalau mereka sudah dengar, oh ada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kok dia tidak beriman? Selesai, kafir dia. Ya, selesai. Itu orang kafir gitu. Kalau orang munafik beriman dia, yakin. Ya. Tapi kadang-kadang di satu sisi dia punya keraguan dalam dirinya. Ya beriman, ya sholat, ya zakat, ya puasa, ya haji. Makanya 13 ayat itu sama Allah diungkapkan secara detail. Itu sifat orang munafik ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-8 sampai 20. Alhamdulillah para jamaah dirahmati Allah SWT. Semoga kajian perdana ini alhamdulillah bisa istiqomah kita terus ya. Selama tidak ada uzur yang syar'i, dan mudah-mudahan Allah memudahkan langkah-langkah kita dan memberikan pertolongan kepada kita supaya kita bisa menerima ilmu ini ya dengan kafah insyaallah. Untuk perdana pengajian atau taklim yang insyaallah akan kita sampaikan, kita akan mencoba dengan izin Allah, kita akan mencoba mengupas, membahas orang-orang yang dijamin oleh Allah sebagai Ahlul Jannatul Firdaus. Orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah, tingkatan surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Makanya insya Allah di sini kita pakai referensi di dalam kitab Al-Quranul Azim Ibnu Katsir, miliknya Ibnu Katsir. Ya, akan kita jelaskan secara gamblang, secara rinci, keterangan setiap ayat per ayat. Ya, kita akan kembali kepada penjelasan Ibnu Katsir dan nanti akan kita ambil dari referensi-referensi yang lain yang terkait dengan penjelasan ayat ini. Para jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah SAW, sebelum kita menjelaskan tentang penjelasan surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, ada 11 ayat ini menerangkan tentang orang-orang yang dijamin masuk surga Firdaus ya. Di sini saya akan menjelaskan di awal pembukaan ayat ini atau surat ini dijelaskan waqala An-Nasa'i fi tafsirihi, berkata Imam An-Nasa'i di dalam tafsirnya, Amba'ana Qutaibah bin Sa'id, menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id. Hadatsana Ja'far bin Abi Imran an Yazid bin Babanus, telah menceritakan kepada kami Ja'far dari Abu Imran dari Yazid bin Babanus. Ini kalau kita belajar kitab tafsir kebanyakan kalau menjelaskan hadis itu keterangan dari an gitu ya. Masya Allah, ini Ibnu Katsir ini diberi keluasan ilmu yang luar biasa, kecerdasan dan hafalan yang kuat atau dobit. Hafalan yang kuat dobit ya, luar biasa. Dia paham sejarah, paham tentang ilmu hadis ya. Qulna li Aisyah ya ummul mukminin, Yazid bin Babanus ini berkata, kami pernah bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya ummul mukminin, wahai ibunya
kaum yang beriman atau ibunya orang-orang mukmin, kaifa kana khuluq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apa sih akhlaknya Nabi? Ini pertanyaan Yazid bin Babanus kepada Ibunda Aisyah, istri Nabi. Seperti apa akhlak Nabi? Qalat kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Dijawab oleh Ibunda Aisyah bahwa akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Perhatikan, akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Ini kalau sudah keterangan dari Ibunda Aisyah akhlak Nabi adalah Al-Qur'an, jadi setiap ucapan dan perbuatan, gerak-geriknya, sifatnya, apapun yang dilakukan Nabi itu semuanya adalah Al-Qur'an. Semuanya adalah wahyu. Makanya sampai diabadikan di dalam surat An-Najm. Ya, di dalam surat An-Najm, ya. Surat yang ke-50 berapa? 53. Surat An-Najm, surat yang ke-53, Allah menjelaskan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Coba perhatikan. Nanti di rumah dibuka ya. Kenapa akhlak Nabi itu Al-Qur'an? Karena Allah itu sudah mengabadikan karakter Nabi adalah Al-Qur'an di dalam surat An-Najm. Ini penjelasannya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang diucapkan oleh Nabi itu semuanya wahyu. Nabi itu kalau berkata tidak berdasarkan hawa nafsu. Beda kalau sama Nabi, kadang-kadang pakai nafsu. Buktinya apa? Orang kalau bicara, kadang-kadang kalau dia ini bicaranya itu nggak sesuai dengan keinginan orang lain, emosi muncul, ya. Atau kalau ada perbedaan pendapat, kadang-kala emosi naik. Nabi enggak, ya. Nabi bukan pakai emosi, pakai wahyu. Kalau itu benar, ya, maka Nabi ikuti. Nabi selalu dibimbing oleh Allah dengan malaikat Jibril tadi. Kamu ambil silakan, kamu tidak silakan. Yang penting aku sudah menyampaikan, ini wahyu Allah. Nah itu Nabi. Jadi apa yang dikatakan, yang diucapkan adalah wahyu, semuanya wahyu. Bahkan sampai-sampai sahabat ketika tanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, hal aktubu ma taqul? Apa harus aku tulis setiap apa yang kau ucapkan? Apa kata Nabi? Bala, uktub ma'akul. Ya. Tulis setiap apa yang aku katakan. Kenapa? Ma'akulu ilal haq. Tidaklah yang aku ucapkan kecuali semuanya itu kebenaran. Tulis. Nah, makanya akhirnya Nabi sampai mengatakan, wa ma inni utitul ilma wa ma mislah. Sesungguhnya aku diberi amanah oleh Allah berupa Alkitab dan yang semisalnya. Apa? Al-Hadis, As-Sunnah. Jadi Al-Quran turun untuk disampaikan, ya, kurang jelas diterangkan oleh hadis. Hadis itu dari mana? Dari Allah, tapi ucapan Nabi. Dua sumber hukum ini datanya dari Allah semuanya. Nah itu ya. Jadi Nabi diamani oleh Allah dua kitab, Al-Quran dan Sunnah. Makanya sampai-sampai Nabi mengatakan di dalam hadis Imam Malik, hadis ini sahih, disahihkan oleh Imam Syafi'i. Apa kata Rasulullah SAW? Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bima kitaballah wa sunnati. Umatku, kalau kamu pengen nggak sesat hidup kamu, nggak menyimpang dari jalannya Allah, tidak terseok-seok kepada kesesatan, gampang. Apa syaratnya? Ikuti Al-Quran dan ikuti petunjukku atau sunnahku. Selesai urusan. Kenapa? Karena ini dua perkara merupakan wasiat yang Allah berikan kepada diriku supaya disampaikan kepada umat. Jadi kalau orang hidup pengen gak sesat, hidupnya lurus, hidupnya benar, apa? Mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Selesai. Kenapa?
Karena ini yang menjamin kehidupan manusia cuma Al-Quran dan Sunnah, bukan kitab-kitab yang lain, bukan perkara-perkara yang lain. Karena kalau kitab yang lain biasanya itu mengandung apa? Emosi, mengandung kecacatan, kebengkokan, penyimpangan, itu pasti. Kenapa? Karena yang buat manusia itu nggak lepas dari emosi, nafsu, ya. Tapi kalau Allah nggak mungkin, nggak ada kecacatannya. Makanya itu para jamaah, kita hidup itu kalau pengen hidup kita lurus, hidup kita benar, dijamin oleh Allah, bahkan bisa menghantarkan kita ke surga. Kata Nabi apa? Hendaknya kita senantiasa berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Nah itu. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SAW, itu akhlak Nabi ya, akhlak Nabi. Makanya sampai kemudian diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Qalam, surat yang ke 68. Ya, nanti bisa dibuka di rumah. Surat yang ke 68 ayat yang keempat. Apa kata Allah? Innaka la'ala khuluqin 'adzim. Perhatikan ayat ini. Innaka la'ala khuluqin 'adzim. Khuluq apa? Akhlak. Allah memuji Nabi langsung ya, langsung jadi pujian Allah kepada Nabi. Hei Muhammad, sesungguhnya engkau memiliki budi pekerti yang agung, memiliki akhlak yang mulia. Jadi ukuran standar orang itu baik menurut pandangan masyarakat saat itu adalah kalau sudah punya akhlak yang mulia, dia itu baik. Ya, saat itu pada zaman jahiliyah, orang itu kalau sudah memiliki akhlak yang mulia, ucapannya baik, ucapannya jujur, nggak neko-neko, nggak dusta, nggak senengannya maksiat, nggak senengannya minum, nggak suka main perempuan zina, nggak suka berjudi, nggak suka apapun, orang masyarakat saat itu di kota Makkah menganggap orang itu punya akhlak yang mulia. Akhlak ya, masalah akidah nanti dulu. Ya, akhlak, ini timbangannya akhlak. Saat itu yang menonjol siapa? Nabi. Nabi di antara masyarakat Mekah itu merupakan sosok orang yang sangat diagung-agungkan, dipuji, digemari, dicintai. Kenapa? Nabi semasa muda dikenal oleh orang-orang kampung Arab Mekah itu, Nabi tidak pernah ngomong dusta. Kalau ngomong jujur. Yang kedua, Nabi itu kalau ngomong, kalau bicara, kalau tidak bermanfaat nggak bicara dia. Yang ketiga, Nabi itu kalau bicara selalu ngajak yang baik. Contoh, ngajak orang berdamai, ngajak orang supaya baikan kalau ada perseteruan, supaya menyambung silaturahim, ngajak orang untuk sedekah, ngajak orang untuk berbuat kebaikan-kebaikan yang lain. Itu Nabi. Ya, makanya disukai oleh penduduk Mekah saat itu. Ya, makanya sampai digelari apa? Al-Amin, orang yang dipercaya. Para jamaah dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan. Nanti kalau sudah masuk waktunya, beritahu ya. Faqara'tu, ya. Kemudian faqara'at, kemudian Ibunda Aisyah membaca ayat qad aflahal mu'minun hatta intahat ila walladzina hum ala shalawatin yuhafidun qalat hakada kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibunda Aisyah langsung membuka Al-Qur'an atau membacakan Al-Qur'an, membacakan surat ini. Surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, dimulai ayat pertama sampai ayat yang ke-9, ditutup ayat yang ke-10 dan 11. Itulah janji orang yang akan masuk surga Firdaus. Ini Ibunda Aisyah ya yang menjelaskan masalah ini, akhlak Nabi Al-Quran. Siapapun orang yang dia mau membaca ini, menghafalkan surat ini, dan menghafalkan surat ini, maka Nabi berdoa semoga dia akan masuk surga, insya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Tadi juga Imam An-Nasa'i yang menjelaskan hadis ini
Di sini diterangkan ya, akhrajahu Muslim fi sholatil musafirin ya. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam kitab salat mufassirin ya. Halaman 746. Ini penjelasannya ya. Jadi lengkap, insyaallah ada keterangan di bawahnya atau notulennya. Baik para jamaah Bapak Ibu ini rahmatullah SAW. Kenapa surat Al-Mu'minun ini menjadi jaminan orang akan masuk surga Firdaus? Karena di dalam surat Al-Mu'minun, terutama ayat yang pertama sampai ayat yang 11 yang diterangkan oleh Ibunda Aisyah, karena di situ sudah mengandung karakter sifat ibadah, perilaku yang betul-betul mencerminkan Al-Quran. Ada perintah ibadah, ada akhlak, ada akidah. Pak lengkap ya? Bapak Ibu, akhlak ada, ibadah ada, akidah ada. Nanti di rumah dibuka ya. Yang kedua, saya harap antum sekalian hafal. Mulai hari ini sampai mati. Harapan saya antum juga hafal. Kersa Bu Pak? Ya sudah. Niat dalam hati, ya Allah, saya harus menghafal surat Al-Mu'minun. Satu. Yang kedua, ya Allah, saya harus paham isinya. Yang ketiga, ya Allah, mudahkanlah saya untuk mengamalkannya. Insya Allah. Wa man aqamahunna kafalal jannah. Para ulama menjelaskan, siapapun orang yang betul-betul mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah di dalam surah Al-Mu'minun dan itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah jaminannya surga. Surga apa? Firdaus. Surga yang paling tinggi Pak Bung. Surga yang paling tinggi. Ya, dekat arsy-Nya Allah itu, surga Firdaus. Yang pertama, ciri orang yang masuk surga Firdaus yang pertama siapa? Allah mengawali kalimat qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang yang mukmin. Nah, coba perhatikan di dalam ayat ini. Beruntunglah orang yang mukmin yang beriman. Yang jadi pertanyaan adalah siapa orang yang beriman itu? Nah, ini. Orang yang beriman kalau secara umum adalah iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir, qada, baik dan buruk. Itu kan rukun Mbak ya. Jadi ini secara umumnya. Tapi sifat-sifat orang mukmin itu digambarkan oleh Allah itu banyak sekali. Kalau pengen nanti diterima imannya. Yang pertama, syarat orang mukmin itu harus menerima keputusan Allah dan menerima keputusan Nabi. Jadi apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasul, aturannya, hukumnya, perintahnya itu wajib diterima. Tidak boleh ada pilihan yang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan contoh, ada orang diskusi atau orang sengketa. Yang satu dia menyandarkan pendapat Allah dan Rasul. Yang satu menyandarkan kitab buatan manusia, apapun kitabnya terserah. Ini kan enggak gaduh ya, enggak nyambung. Satunya pendapat usulan qala Allah wa qala Rasul. Satunya mengatakan apa yang Allah katakan, yang difirmankan oleh Allah, dan apa yang disabdakan oleh Nabi. Yang kedua, kama qolanas, apa makolanas, apa yang dikatakan manusia, apa yang telah dibuat manusia. Maka dua pendapat ini tidak akan pernah ketemu. Yang satu ini ciri orang mukmin, yang satu ini bukan ciri orang mukmin. Kenapa Bapak Ibu? Jelas ayatnya. Bisa dibuka di dalam surat Al-Ahzab surat 33
ayat yang ke-36. Surat apa? Al-Ahzab. Surat keberapa? 33. Nanti dibuka di rumah. Ayatnya 36. Ini sifat orang mukmin pertama. Pendapat Allah dan Rasul, kebijakan Allah dan Rasul itu harus diutamakan. Tidak boleh ditentang dengan pendapat yang lain. Kalau ada pendapat yang lain, itu harus disingkirkan dulu. Kalau bertentangan dengan Allah dan Rasul. Ini sifat orang mukmin yang akan masuk surga Firdaus. Gak main-main loh Bapak Ibu ya. Ketat, betul ketat. Sama, kalau kita mau masuk perusahaan, pihak perusahaan itu yang punya perusahaan ngomong, ente mau kerja ke perusahaan saya, ke pabrik saya. Iya. Ente siap enggak mengikuti aturan? Siap. Aturannya ketat loh. Siap. Gajinya besar? Oke. Ya udah. Kalau kamu siap mengikuti peraturanku. Betul nggak Pak Bu? Betul nggak? Pengen gaji besar, tapi syaratnya apa? Mengikuti peraturan. Sama, orang pengen masuk surga Firdaus, dapat gaji besar dari Allah. Surganya nggak main-main loh ya, paling atas sendiri. Syaratnya apa? Ketat. Setiap apapun keterangan di dalam Al-Quran tuh, kalau itu menunjukkan itu adalah perintah, kerjakan. Itu larangan, tinggalkan. Tidak boleh ditentang. Selesai urusan. Gampang toh? Nah, syarat pertama kata Allah apa? Tidak boleh ditentang ya, atau dibenturkan pendapat akal manusia, pilihan manusia dengan pilihan Allah dan Nabi. Itu nggak boleh dibenturkan. Kalau sampai dia punya pilihan lain selain pilihan Allah dan Rasul, padahal sudah jelas keterangannya, maka ini bukan orang mukmin yang akan masuk surga Firdaus. Mana dalilnya? Al-Ahzab 36. Kita buka Al-Ahzab 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna liyamul khiyaratu min amrihim. Perhatikan di dalam ayat ini. Tidak pantas bagi orang yang mengaku beriman, ngaku loh ya, baik laki-laki dan perempuan, kalau Allah dan Rasulnya itu sudah punya pendapat sendiri, punya pilihan sendiri, mereka mencari pilihan yang lain. Coba Bapak Ibu, contoh, ini keputusan Allah A, Nabi ya sama A. Loh, kok ditabrak dengan pendapat B, atau ada usulan B atau pilihan yang B? Nah, ini harus ditinggalkan yang B ini. Kalau orang mukmin, aku ikut Allah dan Rasul supaya selamat nanti masuk surga Firdaus. Saya tidak akan pilih pendapat ini. Kenapa? Karena ini pendapat pilihan ini bertentangan dengan Allah dan Rasul. Gak bisa. Kenapa? Karena ini pendapat ini gak jamin masuk surga. Ini pendapatnya Allah dan Rasul, jelas masuk surga ini. Ayatnya jelas, hadisnya jelas, keterangan para ulama sudah jelas. Ngapain pilih pendapat yang lain? Nah, ini orang mukmin yang bijak. Jadi orang mukmin yang bijak itu yang bagaimana? Memilih pilihan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul itu harus diutamakan. Meskipun nanti kadang-kala tabrakan dengan pendapat manusia. Nah itu. Sampai Allah mengancam, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapapun orang yang berani menentang keputusan Allah dan Rasulnya, maka sungguh oleh Allah divonis apa? Gak diterima dia, gak diterima imannya sama Allah. Kenapa? Karena sudah sesat kok. Jadi orang kalau punya pilihan pendapat yang lain selain Allah dan Rasulnya, itu sama Allah sudah gak diterima. Kenapa? Orang sesat itu gak diterima. Coba Bapak Ibu, ada orang melamar pekerjaan, kok dia tentang kebijakan bosnya, sesat nggak dia? Abu, sesat nggak? Ya nggak diterima, kamu gagal, tereliminasi kamu, ya keluar kamu dari sini. Begitu juga dengan Allah. Kalau kamu berani mendurhakaiku, kata Allah,
dan Rasulku, Nabiku yang mulia, maka kamu sungguh tersesat dari jalanku. Jadi imanmu nggak diterima. Kamu nggak bisa masuk surga Firdaus. Bapak Ibu, jelas. Itu sifat orang mukmin yang pertama, apa? Tidak boleh punya pendapat atau pilihan yang bertentangan dengan pendapat atau pilihan Allah dan Rasul. Kalau dia ngaku beriman. Jadi kalau nanti ya ada orang, saya beriman, wah tapi saya nggak nerima nih ayat Allah nih. Saya punya pilihan lain, lah nggak bisa. Imannya nggak diterima. Mau punya pendapat lain kok gitu? Punya pilihan yang lain, padahal Allah sudah menjelaskan ini pilihan yang terbaik, kok kamu pilih yang nggak baik. Nah itu. Jadi Bapak Ibu, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan ahad depan ya. Ini masih banyak keterangannya. Kalau ngaji itu nggak bisa sekali dua kali sampai meninggal dunia gitu ya, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan terkait dengan penjelasan surat Al-Mu'minun. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan langkah-langkah kita dan memberikan kepemahaman akan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena janji Nabi di dalam hadis Imam Bukhari apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah itu cinta kepada seorang hamba, pasti dia akan memberikan pemahaman tentang agama Islam. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan Allah memahamkan kita tentang agama Islam. Pada akhirnya, marilah majelis ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah, da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.